Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa mata kuliah analisis real. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang limit fungsi. Selamat mendengarkan ya. Limit fungsi biasanya notasinya itu adalah limit X mendekati C fx sama dengan L. Dipahami secara intuitif dengan berbagai pernyataan berikut. Jika X mendekati C, maka fx mendekati L. Semakin dekat X kepada C, semakin dekat pula fx kepada L. Kedua, nilai-nilai fx adalah dekat dengan L untuk X dekat dengan C. Nah, pada pernyataan pertama, dekatnya fx terhadap L itu disebabkan oleh dekatnya X kepada C. Nah, teman-teman harus dipahami ya maksudnya. Nah, pernyataan ini banyak dianggap sebagai definisi limit khususnya bagi mereka yang belum belajar analisis. Padahal, sesungguhnya pernyataan kedua lebih sesuai untuk definisi limit. Nah, pada pernyataan ini ada dua kriteria atau ukuran dekat. Kriteria dekatnya fx terhadap L memberikan kriteria dekatnya X kepada C. Kemudian, setiap X yang dekat dengan C dalam kriteria ini mengakibatkan nilai fx dekat dengan L. Nah, sebelum masuk ke definisi formal limit fungsi, diberikan terlebih dahulu pengertian titik limit atau biasa disebut cluster point suatu himpunan. Nah, bisa kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, di slide ini berbicara tentang definisi 1.1 yaitu titik limit. Misalkan A subset dari R, sebuah titik C elemen R dikatakan titik limit A jika setiap persekitaran atau simbol matematikanya adalah untuk setiap delta lebih dari 0 memuat paling sedikit satu anggota A selain C, sehingga X kurang C itu kurang dari delta. Nah, ini X kurang C kurang dari delta itu persekitarannya adalah V delta sama dengan C kurang delta atau C tambah delta. Nah, catatan pentingnya, titik limit A boleh jadi anggota A atau bukan anggota A. Sebaliknya, suatu anggota A dapat menjadi titik limit atau bukan titik limit A. Nah, sebelum diberikan contoh, perhatikan teorema yang menjamin adanya barisan di dalam A yang konvergen ke titik limit A yang dapat dijadikan kriteria titik limit. Nah, berikut teoremanya. Teorema 1.1. Sebuah bilangan C elemen A adalah titik limit A jika dan hanya jika terdapat barisan AN dalam A dengan AN tidak sama dengan C untuk setiap N elemen N besar sehingga limit AN sama dengan C. Nah, teman-teman atau adik-adik harus dipahami ya, ketika ada teorema berarti kita harus butuh yang namanya pembuktian. Oleh karenanya diperhatikan ya cara membuktikan teorema 1.1. Untuk membuktikan teorema 1.1 itu misalkan C titik limit. Kita misalkan dulu ya, C titik limit. Nah, untuk setiap N elemen N besar, bentuk persekitaran delta sama dengan 1/n, yaitu V 1/n C sama dengan C kurang 1/n C tambah 1/n. Nah, ini kita ambil dari definisi titik limit. Bisa adik-adik lihat kembali slide sebelumnya. Nah, selalu ada AN elemen A V 1/n dengan AN tidak sama dengan C. Karena berlaku AN kurang C kurang dari 1/n, maka disimpulkan limit AN sama dengan C. Nah, ini bisa ambil dan dilihat di definisi fungsi titik limit tadi ya. Nah, sebaliknya
Diketahui terdapat barisan AN dalam A, AN tidak sama dengan C, dan limit AN sama dengan C. Dibuktikan C seperti ini adalah titik limit A. Karena diketahui limit AN sama dengan C, maka untuk sebarang delta lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga AN kurang C kurang dari delta untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Ini berarti khususnya AK elemen A, AK tidak sama dengan C, dan AK elemen dari V delta atau persekitaran, yaitu A, V delta, C tidak sama dengan himpunan kosong. Terbukti C titik limit A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diberikan himpunan A yang didefinisikan sebagai A sama dengan negatif 1, gabung X elemen R di mana X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 1, gabung 2. Tentukan himpunan semua titik limit A. Penyelesaiannya dari contoh sebelumnya, pertama-tama diperhatikan bahwa setiap X elemen 0,1 dan setiap delta lebih dari 0, maka berlaku X kurang delta, X tambah delta, irisan A, di mana X itu tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi setiap X elemen 0,1 merupakan titik limit A. Diperhatikan X sama dengan negatif 1 elemen A. Kita dapat memilih delta 1 lebih dari 0, sehingga negatif 1 kurang delta 1, negatif 1 tambah delta 1, irisan A sama dengan negatif 1 sama dengan himpunan kosong. Jadi X itu sama dengan negatif 1, bukan titik limit A. Nah, sebelumnya kita pelajari ketika hasilnya adalah himpunan kosong, maka itu bukan merupakan titik limit A. Kenapa negatif 1 kurang delta 1 muncul? Itu karena dimisalkan X-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, argumen yang sama diterapkan untuk X sama dengan 2. Diperoleh himpunan titik limit A adalah 0,1. Nah, berikut gambar ilustrasi titik limit pada garis bilangan. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, di sini jelas kelihatan persekitarannya itu di sebelah kiri negatif 1 kurang delta 1 dan negatif 1 tambah delta 1. Jadi, mengikuti persekitaran yang sudah diajarkan di pertemuan pertama analisis real. Selanjutnya, perhatikan pada contoh sebelumnya, 1 bukan elemen A, tetapi 1 titik limit A. Sebaliknya, 2 elemen A, tetapi 2 bukan titik limit A. Bilangan di dalam interval 0,1 kesemuanya anggota A dan sekaligus titik limit A. Nah, perlu teman-teman ketahui fakta sederhana dari titik limit itu ada beberapa. Pertama, himpunan yang banyak anggotanya berhingga tidak mempunyai titik limit. Himpunan bilangan asli N tidak mempunyai titik limit. Himpunan bilangan rasional Q mempunyai titik limit semua bilangan real. Hal ini disebabkan sifat kepadatan bilangan rasional di dalam R. Himpunan A sama dengan 1/n, di mana n elemen n besar hanya mempunyai titik limit 0. Dalam kasus ini, tidak satu pun anggota A menjadi titik limitnya. Sekian materi kita hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.